Shalom, Ibu Bapak, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di kanal YouTube ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendalami menggumuli Amsal 3, pasal 3 ayat 9 sampai 10. Saya mulai dengan mengajak kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, tolonglah kiranya kami supaya sebelum kami membuka firman ini, kami telah terlebih dahulu membuka hati dan pikiran kami, sehingga dengan Roh-Mu yang kudus, firman ini leluasa bekerja dalam membaharui kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Amsal 3, ayat 9 sampai 10. Inilah bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara, ayat ini menolong dan mengingatkan kita bahwa sejatinya Tuhan dapat bekerja tanpa harta kekayaan kita. Artinya, harta sudah ada, penghasilan sudah ada, bahkan sebelum kita memberikannya kepada Dia. Buah sulung sudah datang duluan. Tuhan sudah bekerja duluan, barulah kemudian kita memberikan. Maka Tuhan bekerja bukan karena kita memberi, tapi karena Tuhan bekerja maka kemudian kita memuliakan Dia. Maka catatan penting pertama dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 ini adalah Tuhan penyedia terhebat dalam kehidupan kita. Dia memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya, yang tidak ada batasnya. Sering kita mendengar bagaimana Dia memberi 5.000 orang lebih makan, menyediakan 12 bakul yang sisa. Tuhan tidak bekerja pas-pasan, tapi Dia selalu bekerja lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita bayangkan, termasuk cara Dia menyediakan segala kebutuhan dan kehidupan kita. Kalau kita lihat di lautan yang luas itu, kita selalu menemukan bahwa manusia tidak pernah menanam ikan tiap hari, tiap saat di sana. Tapi puji Tuhan, nelayan kita tidak pernah berhenti memanen berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Jadi bukan karena di lautan sana kita menaburkan ikan baru nelayan bisa mendapatkan panen, hasil jala tangkapan. Tetapi sesungguhnya jika dikelola dengan baik, jika ekonomi dijaga dengan baik, jika berbagi kehidupan satu dengan yang lain, semestinya semuanya tersedia dengan begitu luar biasa. Bahwa memang satu keserakahan tidak akan bisa dicukupkan oleh dunia ini, iya, karena manusia belajar serakah. Tetapi ketika manusia belajar hidup cukup, sebenarnya Tuhan menyediakannya dengan caranya yang ajaib. Poin pertama, Tuhan penyedia terbaik. Muliakanlah Dia dengan hartamu. Harta sudah ada, baru kemudian kita diajarkan. Penghasilan sudah ada, baru kita diajarkan untuk memberikan. Lalu yang kedua, kita melihat di bagian dari ayat 9 ini masih, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, artinya kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Sebenarnya Amsal ini, dari pasal 1 sampai 31 tidak banyak berbicara soal seremonial, ritual, ibadah. Tidak.
Tetapi kenapa kok tiba-tiba di Amsal ini dia bicara soal persembahan, muliakan Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa yang sejatinya ini bukan tentang pemberian. Jadi jangan pernah mengira bahwa teks ini adalah soal memberi kepada Tuhan. Tuhan mampu bekerja walau kita tidak memberi. Tetapi yang mau diingatkan di sini adalah bahwa ini bukan soal kewajiban memberi, tetapi respon pertama dan terutama terhadap semua yang kita terima. Yaitu dengan apa? Ungkapan syukur. Jadi ini bukan tentang kewajiban kita memberi, tetapi harusnya respon utama dan terutama kita adalah mengucap syukur kepada Allah. Sekaligus mengakui bahwa segala yang kita terima itu adalah milik Dia. Maka ketika disebut buah pertama, muliakan Tuhan dengan hartamu dengan buah sulung, artinya sikap pertama itu harus bersyukur. Sebanyak apa yang kita terima, gerakan pertama adalah seperti buah pertama tadi, mengucap syukur. Yang kedua, iman itu diajarkan harus melampaui dari ketergantungan kita kepada jalan merangkul semua berkat. Kita harus belajar bagaimana kita mengagumi Dia Sang Pemberi. Belajar seperti seorang anak bayi, kita kasih bola, dia senang, kita pergi, dia nangis. Karena apa? Bolanya dia suka, tapi kita lebih spesial dari bola yang kita beri. Allah lebih istimewa melampaui segala apa yang ada, yang kita terima, yang kita punya dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat sejarah dari buah sulung dalam Alkitab adalah soal pembebasan dari Mesir. Bebas dari perhambaan, bebas dari perbudakan, bebas dari dosa dan kematian, bebas dari maut. Sehingga tanda orang yang bebas, jiwa yang merdeka, ya nampak dari cara dia memuliakan Tuhannya. Jadi jangan pernah bangga kalau orang bisa merangkul semuanya. Lalu kita datang dengan kalimat, Anda diberkati dengan berlimpah. Berlimpah itu kan alasannya jelas. Ibarat satu gelas, 250 ml. Kalau ditambahkan jadi 260 ml, itu kan pasti tumpah. Pasti melimpahnya itu karena dia apa? Mengalir. Jadi kalau hanya numpuk ke atas sebenarnya nggak boleh disebut Bapak dan Ibu diberkati secara berlimpah. Tidak, rakus itu namanya. Nah, kemudian kenapa disebut buah pertama? Kita sedang membuktikan dia tiap hari bahwa saat ini seperti di zaman pembebasan dari Mesir, Tuhan masih terus bekerja. Tuhan terus membebaskan Anda, saya, dan kita. Dari mana? Dari sikap kita yang bersyukur kepada Dia. Jadi orang yang tidak mampu bersyukur itu jiwanya yang biasanya adalah terjerat, terjebak oleh apa? Kerakusan, keangkuhan, kesombongan, dan segala macam saudara-saudaranya itu. Maka ketika disebut buah pertama itu adalah bukti bahwa kita bebas dari pementingan diri sendiri, bebas dari ketamakan, bebas dari memuliakan diri, tetapi mementingkan Tuhan. Itu poin yang kedua. Tuhan penyedia yang hebat dan kita patut bersyukur sebagai gerakan pertama dan terutama kita setiap saat. Dan yang terakhir, mengembalikan kepada Dia. Karena ayat 10 menyebut, kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita di ayat 9, maka jaminannya adalah lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Pertama-tama kita lihat di ayat 10 ini, berkat dikaitkan dengan tanah, dikaitkan dengan bumi. Ini yang sangat spesial di ayat 10 ini. Bahwa semua gerakan memuliakan
itu berdampak pada bumi dan tanah. Menjaga dan merawat lingkungan kehidupan kita, menyelamatkan ekologi kita ini. Bahwa setiap apa yang kita kembalikan kepada Allah itu berpotensi memenuhi lumbung-lumbung orang miskin, memenuhi bejana pemerasan anggurnya orang-orang yang haus dan yang lapar. Maka kalau hari ini lumbung-lumbung dunia ini masih kosong melompong, masih banyak orang yang tidak bisa makan dan menikmati berkat, problemnya mungkin di Anda, di saya, dan di kita yang tidak belajar mengembalikan kepada Dia apa yang sudah kita terima. Allah bisa bekerja tanpa kekayaan kita, tetapi sikap kita memuliakan Dia itu menandakan bahwa kita mengakui Dia di atas segalanya. Dan sikap kita memuliakan Dia itu akan memenuhi keharmonisan di tengah-tengah alam ciptaan Tuhan ini. Terpujilah kiranya Dia sang pemberi dan pemilik. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, yang terus mengingatkan kami bahwa segala yang kami miliki adalah berasal daripada-Mu. Dan ketika kami datang bersyukur kepada-Mu, itu menandakan bahwa kami dibebaskan dari ketergantungan kami terhadap harta, dan melihat harta-harta kami lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan lahiriah kami. Karena di sana ada pengakuan yang mendalam. Di dalam dan di atas harta apa yang kami miliki, mau sekaya dan semiskin apapun kami, bahwa kami harus menyadari bahwa Engkaulah sang pemilik sejati. Dan lebih dari itu Tuhan, bahwa kami diajarkan untuk mengembalikannya kepadamu, supaya lumbung-lumbung orang miskin, orang lapar, orang menderita, tercukupi, terpenuhi ketika kami belajar hidup secara berbagi. Terpuji dimuliakanlah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.